personal gorengan dan lestari. Baik, kita mulai. Ustazah awali. Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita semangat terlebih dahulu. Ya, masih ingat? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sebelum memulai, refresh dulu ya, karena dari tadi pagi ikut Zoom terus ya, belum selesai Zoom-nya. Ustazah mulai, refresh dulu, perhatikan Ustazah. Ketika Ustazah menyebutkan pagi, kalian sekali itu 2, 3. Oke? Ketika Ustazah bilang siang, kalian tepuk 2 kali. 1, 2. Ketika Ustazah bilang sore, kalian tepuk 1 kali. 1 ya. Ketika Ustazah bilang malam, kalian tidak tepuk ya. Tidak ada tepuk. Oke? Paham ya? Melatih konsentrasi sebelum pembelajaran dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. Siang. Lanjut. Pagi. Oke, tangannya kelihatan. Tangannya kelihatan. Siapa nanti yang salah, siapa nanti yang benar. Ya. Diulangi lagi. Sore. Oke, 1 ya, 1 ya. Pagi. Oke, 3. Malam. Kalian tepuk. Malam tidak ada tepuk ya. Tepuk. Oke. Sekali lagi. Ini cepat. Sore. Siang. Malam. Oh, malam nggak ada tepuknya. Oke, pagi. Oke, ya. Alhamdulillah konsentrasi semua ya. Baik. Pembelajaran tema hari ini kita mulai. Ya. Hari ini muatan pelajarannya PPKN. Ya. Ustazah harap kalian bisa menyimak dan memperhatikan dengan baik. Oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat? Oke, hari ini kita melanjutkan materi PPKN ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai nilai-nilai luhur Pancasila ya. Sekarang kita belajar mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi nanti kita menyebutkan realisasi atau penerapannya nilai-nilai Pancasila ya, atau contoh nyata, contoh real dari perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sudah tahu ya bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan ya, dan negara kepulauan yang terbesar di dunia ya, sehingga banyak sekali perbedaan perilaku dari masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Keberagaman yang
disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya itu tidak menjadi pemecah atau perenggang, tetapi justru menjadi alat pemersatu. Kenapa seperti itu? Karena antara yang satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi, ya. Oke. Kemudian selain itu, nah ini ya gambar Pancasila ya. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila yang ada 5 sila tersebut, ya. Sila persatuan Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan, ya, yang terdiri dari berbagai macam pulau yang keberagamannya tadi itu berbeda-beda. Nah, selain persatuan dan kesatuan Indonesia, itu Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pancasila itu ada berapa sila? Ada 5 sila. Di sini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya? Oke, ya, beda-beda tetapi tetap satu, ya. Meskipun kita berbeda suku, agama, ras, budaya, dan keberagaman yang lain, tapi kita tetap satu karena kita satu Indonesia, ya. Kemudian Pancasila ini terdapat 5 sila, ya. Namun dari kelima sila Pancasila ini memiliki satu kesatuan yang utuh, ya. Mengapa Pancasila itu meskipun terdapat 5 sila, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh? Siapa yang bisa menjawab? Oh. Oke, karena apa? Karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Misalkan, sila 1 itu bisa menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian sila kedua itu juga bisa dijiwai oleh sila pertama, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya, jadi antara kelima sila tersebut itu mempunyai keterikatan. Ustazah, suaranya Kak kedengeran. Ya, oke. Meskipun setiap sila, 5 sila itu memiliki nilai-nilai sendiri, memiliki nilai-nilai Pancasila sendiri-sendiri, namun hubungan antar silanya dari sila 1 sampai sila 5 itu merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait, ya. Jadi kelima sila tersebut terikat satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kalau misalkan sila ketiga hilang atau tidak ada, maka akan terjadi apa? Terjadi ketimpangan, ya, dalam masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu, Pancasila harus dipraktekkan secara lengkap demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, ya. Jadi, sila pertama sampai sila kelima harus dipraktekkan secara lengkap, ya. Dipraktekkan semua. Coba sekarang kalian buka buku halaman 169. Halaman 169.
168 dan 169. Nah, di sini Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak, yang wajib, yang membentuk kesatuan, bukan sebagai unsur ya. Jadi artinya sila pertama atau satu sila itu menjiwai semua sila ya. Yang Ustazah sampaikan tadi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dapat dijiwai oleh sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya, ada hubungan, ada keterkaitan. Misalkan, contohnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap, ya. Oke, di sini dapat kita contohkan ya. Di buku ada contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Contoh yang pertama, yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas itu mencerminkan beberapa sila. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba, siapa yang bisa menjelaskan kenapa pemilihan ketua kelas itu termasuk dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa pemilihan ketua kelas itu termasuk sila kedua? Oke, Ustazah jelaskan ya. Pemilihan ketua kelas masuk pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita sebagai teman dalam satu kelas itu saling tolong menolong. Ya, jadi masuk pada sila kedua. Oke, kemudian pemilihan ketua kelas itu juga masuk pada sila ketiga, yaitu apa? Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kenapa bisa masuk sila ketiga? Karena kita sebagai warga negara yang bersatu harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, ya. Misalkan ini kan pemilihan ketua kelas, kita harus menjaga kesatuan dalam kelas tersebut, ya, agar tidak terjadi apa? Perpecahan, ya. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, lanjut. Pemilihan ketua kelas itu juga mencerminkan sila keempat, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena apa? Karena kita melakukan musyawarah dalam menentukan ketua kelas, ya. Jadi masuk pada sila keempat. Oke. Ya. Lanjut, kemudian juga mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dilaksanakan secara adil dan tidak
Bedakan teman. Ya. Ketua kelas. Oke. Sampai sini sudah paham? Lagi contoh perilaku yang mencerminkan sila. Ya. Tadi contohnya pemilihan ada 4 sila. Yang pertama sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya, masuk dalam contoh perilaku pemilihan ketua kelas. Oke. Lanjut soal yang kedua. Contoh perilaku perayaan hari besar keagamaan. Oke. Contoh yang kedua, coba kalian jelaskan. Perayaan hari besar keagamaan itu masuk di sila berapa? Ya, bisa Ke-1. Tuhan yang Maha Esa. Ayo, siapa yang menjawab tadi, Mbak Kansa? Iya. Masuk pada sila keberapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, betul. Bisa dijelaskan, Mbak, kenapa perayaan hari besar itu masuk pada sila pertama? Jelaskan, Mbak Kansa. Seperti tadi yang Anda sudah menjelaskan pada pemilihan ketua. Misalkan ini yang pertama mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita saling tolong menolong antar sesama teman. Nah, penjelasannya seperti itu. Coba Mbak Kansa dijelaskan, mengapa perayaan hari besar itu masuk pada sila pertama. Karena apa, Mbak Kansa? Ayo, sila pertama berarti apa? Tentang keagamaan. tentang keagamaan ya. Jadi apa? Menjalankan perintah agama ya, sesuai dengan keyakinan dan agama yang masing-masing. Ya, betul. Nah, itu contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama, perayaan yang besar keagamaan. Oke. Selain sila pertama, ayo apalagi? Persatuan Indonesia. Siapa tadi yang menjawab? Mas Pino. Apa jawabannya, Mas Pino? Persatuan Indonesia. Oke, kenapa masuk di Persatuan Indonesia? Nggak tahu, Us. Oke, ya. Jawaban Mas Pino benar. Ya. Ayo Mas Azam, kenapa itu duduk? Ayo diperhatikan dulu ya, diperhatikan Ustazah dulu, oke? Tidak boleh duduk, tidak boleh apa namanya? Tidur ya. Oke. Tadi Mas Pino benar jawabannya. Perayaan hari besar keagamaan itu masuk sila penjelasannya berbeda agama, tapi kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan karena negara kita adalah negara kepulauan yang suku, budaya, agamanya, dan yang lainnya. Oke? Mas Dino sudah paham? Oke, ya. Kemudian selain sila 1 dan sila ketiga, sila apa lagi? Yuk, siapa yang bisa? Sila apa lagi? Sila kedua. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Bianca. Bianca. Mbak Bianca ya, oke Mbak Bianca, betul. Sila ke berapa tadi? 2 ya?
Ya, masuk di sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjelasannya adalah kita berbeda agama ya, berbeda keyakinan, tapi kita mengakui persamaan derajat dan persamaan hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, itu adalah penjelasannya ya. Jadi meskipun agama, misalkan Mbak Bianca agama Islam, kemudian temannya agama Kristen, meskipun berbeda agama, persamaan derajatnya sama-sama sesuai dengan agama yang dianut. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada satu lagi. Siapa yang bisa menjawab? Masih ada satu sila lagi yang masuk perayaan hari besar keagamaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang menjawab? Binus. Siapa? Siapa yang menjawab? Binus. Oke, iya betul Mas Vino. Ayo ya lain. Lebih kompak lagi ya. Lebih kompak lagi ya. Maksudnya dari tadi yang menjawab cuma Mbak Kansa, Mbak Bianca, Mas Vino. Yang lain juga ya. Diperhatikan. Jangan malu ya. Salah tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berani untuk menjawab. Oke? Nah, sekarang contoh perilaku gotong royong. Gotong royong. Persatuan Indonesia. Siapa tadi yang menjawab? Siapa? Pino. Oke, Mas Pino lagi menjawab ya. Kenapa gotong royong masuk pada sila ketiga? Karena bersama-sama. Karena bersama-sama. Karena bersama-sama. Karena gotong royong dilakukan bersama-sama. Iya, betul sekali Mas Vino. Jadi kegiatan gotong royong itu dilakukan secara bersama-sama sehingga menciptakan persatuan. Iya, betul sekali. Mas Vino hari ini Oke, selain persatuan Indonesia, masuk apa lagi? Gotong Sila royong kedua. masuk sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa tadi yang menjawab? Siapa tadi yang menjawab? Ayo masuk sila keberapa lagi? Gotong royong itu. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa tadi yang menjawab? Adil dan beradab. Ya, siapa yang menjawab? Siapa tadi yang menjawab? Suaranya putus. Sila kelima. Sebutkan nama dulu. Sila kelima, Siapa yang menjawab? Bianca Us. Oke, Sila Mbak kelima. Mbak Bianca, apa jawabannya? Sila kelima. Sila kelima. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ya betul sekali. Jadi gotong royong juga masuk pada sila kelima ya, karena apa? Karena dengan adanya gotong royong berarti kita memiliki jiwa tolong menolong atau memberi pertolongan kepada orang lain atau memberikan bantuan kepada orang lain ya. Oke, betul sekali. Terus selain sila 1 dan 5 selain sila 3 dan 5, sila keberapa lagi?
Yang kedua, Sebutkan nama dulu. Sebutkan nama. kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa? Dua. Siapa itu? Sebutkan nama Selama dulu. negara bangsa persatuan. Oke, Mas Rasya. Jawabannya apa? Mas Rasya. Jawabannya apa, Mas Rasya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat. Yakin sila keempat? Selamat dua. Iya, sila Sila kedua. ya. Sila Sila kedua. ketiga. Iya, siapa dia menjawab sila Sila kedua? kedua. Pansa. Oke, Mbak Kansa. Rasya. Masuk pada sila kedua ya, Mas Rasya ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, dengan adanya gotong royong berarti kita bisa melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Oke. Sudah ya. Kemudian sekarang musyawarah mufakat ya. Contoh perilaku musyawarah mufakat berarti mencerminkan sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat. Yang lain diam dulu ya. Mas Raja. Sila keempat. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Mas Raja? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam berbahasa dan perwakilan. Oke, betul sekali. Masuk pada sila keempat karena dengan musyawarah mufakat sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak orang lain. Betul. Ya, musyawarah mufakat masuk pada sila keempat. Betul sekali, Mas Raja. Kemudian masuk sila keberapa lagi? Vino, ya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, yakin? Kurang tepat ya, Mas Vino ya. Coba yang lain. Sila kedua. Sila ketiga. Siapa yang menjawab? Anu, sebutkan nama. Oke, Mas Rasya. Yang lain selain Mas Rasya. Siapa namanya? Siapa? Oke, Mas Dani, apa jawabannya? Masuk sila berapa lagi? Ya, Mas Dani. Masuk sila keberapa lagi? Musyawarah mufakat itu? Ayo, Mas Dani. Kelima. Kelima. Masih kurang tepat. Yo, yang lain, yang lain. Mas Gas. Pansaus 3. Persatuan Indonesia. Mas Pandu. Sila ketiga. Mas Pandu. Apa jawabannya? Sila ketiga, Oke. Persatuan Indonesia. Sila ketiga ya, Mas Pandu. Betul sekali. Persatuan Indonesia. Jadi, musyawarah mufakat itu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kita sendiri. Oke, betul sekali. Satu lagi. Masih ada satu lagi. Sila keberapa?
3 Us. 3 sudah tadi. Sila kedua. Keempat. Sila keempat. Aku. Sila keempat. Sudah, sila keempat tadi. Sila keempat. Terus. Sila kedua. Paus. Dan Sila kedua. Ya, betul. Dengan musyawarah mufakat, kita bisa sadar bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Nah, oke. Sampai sini sudah paham semua? Jadi, tadi ya, pemilihan ketua kelas tidak hanya mencerminkan 1 sila, tapi bisa mencerminkan 4 sila. Jadi Pancasila itu kesimpulannya adalah Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling keterkaitan, saling berhubungan, ya. Oke, tugas. Sekarang ada tugas dari Ustazah, ya. Tugasnya yang keempat, 1, 2, 3. Yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Tugasnya itu nanti masuk pada sila keberapa saja, ya. Tugasnya apa, Us? Oke. Tugasnya Ustazah ulangi. Mengerjakan soal halaman 169. Ustazah bikin ke WA aja, Us. Ya, oke. Nanti Ustazah kirimkan melalui WA, ya. Ya. Untuk bahasa Indonesia, tugasnya dikumpulkan hari ini, ya. Ya, Us. Oke, paling lambat nanti jam 8 malam. Kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Jadi hari ini ada 2 tugas. Bahasa Indonesia dan juga PKN, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang bahasa Indonesia tadi tugasnya apa, Us? Nanti Ustazah sampaikan di grup kelas, ya, agar jelas, oke? Ya. Ya. Ustazah Indonesianya dikirim kapan? Sampai sini sudah paham? Yang bahasa Indonesia tak tulis di buku ya, Us. Ya, tugasnya ditulis di buku tulis semua. Baik Indonesia, baik bahasa Indonesia maupun PPKN, ya. Oke. Dikirim siapa, Us? Dikirim ke wali kelas masing-masing. Kalau kelas 5 Al-Farabi ya ke Ustazah Dita. Kalau kelas 5 nanti dikasih WA ya, Us. 5 Torek ke Ustazah Tika, ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, ya. Nanti akan Yang bahasa Arabnya juga. bahasa Arabnya nanti Ustazah infokan lagi, ya. Karena ini Ustazah kita baru keluar, ya. Oke. Baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sebelum Ustazah tutup, kita foto dulu. Kameranya dihidupkan semua. Kameranya dihidupkan semua. Mungkin dikit nggak, Us? Tugasnya dikirim kapan? Nanti Ustazah sampaikan di grup kelas, ya. Oke, kamera. Dikirim nggak, Us? Kamera dihidupkan semua. Hidupkan semua, Mbak Dira, Mbak Zarin, Mas Kasya, Mas Kasya Fani. Ayo yang lain dihidupkan dulu. Nanti Ustazah foto sebagai dokumentasi, ya. Oke. Sudah siap semua? Mas Mbak Bianca juga belum? Nanti, Us.
Mas Kasya, Mbak Bianca. Ayo, ini sebagai dokumentasi loh ya. Nanti ada yang kelihatan ya, tidak ikut Zoom sama yang ikut Zoom kelihatan. Nanti soalnya di absen ya. Kameranya dihidupkan. Mbak Bianca. Mas Kasyafani dihidupkan. Aku udah hidup dari tadi. Oke, sudah siap Ustazah? Ya. Melaporkan. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, lagi sekali lagi yuk. Itu Mas Brili. Oke. Mas Genta coba mukanya. Nah, Mas Kasyafani dilihat biar tahu ya. Oke. 1, Mas Aska. Mas Aska nggak kelihatan wajahnya. Yuk. Ustazah hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Tetap semangat. Sama-sama. Belajar yang rajin. Dan ibadah juga yang rajin. Oke? Ustazah akhiri. Oh, sebelum Ustazah akhiri, mohon maaf. Ini ada pesan dari Ustazah Dita. Untuk bahasa Arabnya, ya, membaca bab anggota tubuh. Ya. Bahasa Arabnya, membaca bab anggota tubuh. Dipelajari ya. Di video, Apa? Di video enggak? Tidak di video. Belajar sendiri ya. Ya, oke. Sudah cukup ya. Nanti untuk tugasnya Ustazah share di grup kelas. Baik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Boleh.